Maki dan juga Ustaz Syam, silakan. Bismillah, subhanallah. Tanda manusia yang hidup itu bergerak. Dan tanda bergerak itu berubah. Ketika perubahan menjadi ke tempat yang jauh lebih baik, itu adalah identiknya dengan ucapan hijrah. Subhanallah, ketika orang ingin berhijrah, terkadang yang membuat hatinya lemah, membuat hatinya sedih, bahasanya yang membuat sulit untuk berhijrah, suami ingin berhijrah, terkadang istrinya yang mempersulit untuk hijrah. Ketika istrinya ingin hijrah, terkadang suaminya yang untuk mempersulit jadi hijrah. Maka terkadang orang menjadi keinginan hijrah, ternyata ada satu kelemahan dalam dirinya, apakah keraguan-raguan, apakah kesedihan. Maka ingat, bagi keluarga, perorangankah ataupun suami istrikah, ketika ingin berhijrah, Allah sudah bimbing dalam Al-Quranul Karim. Seperti apa Al-Quran memaparkannya? Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ya Rabb, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Wala tahinu, jangan engkau merasa lemah ketika ingin berhijrah. Wala tahzanu, jangan pernah bersedih ketika ingin berhijrah. Kenapa? Karena engkau adalah derajat yang paling tinggi seseorang yang beriman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat menguatkan iman Anda, maka hijrah akan terbentang di depan Anda. Apapun yang terjadi. Dan ingat, berapa banyak orang memikirkan, Pak, kalau kamu hijrah, bagaimana tentang pemasukan rumah kita ataupun dana yang kita miliki? Jika engkau keluar dari tempat ini, kemungkinan kita tidak punya rizki lagi. Rizki kita akan menyempit. Ingat, bari yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa buktinya? Quran menjawab. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Janji Allah yang begitu tegas, siapapun yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan keindahan-keindahan, kesuksesan-kesuksesan, kelapangan-kelapangan yang indah. Maka setiap nafasnya adalah barokah, setiap langkahnya adalah barokah, setiap keputusannya adalah kemenangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa harus ragu untuk berhijrah? Dan siapapun yang memiliki niat untuk berhijrah dalam perjalanannya, ternyata qadarullah, dia ini wafat, Allah akan berikan pahala hijrah sempurna. Wahai keluarga yang indah, maka fikirkan sekarang, apa yang kira-kira Allah tidak sukai, hijrahlah, tinggalkan. Apa kira-kira yang ingin mendekatkan kepada Allah, lakukan dengan cepat. Lebih taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ini sudah berusaha melakukan kebaikan, bahkan berada di tempat yang baik, hijrah yang namanya demikian, maka ingat, jangan lupa tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti apa doa yang diajarkan oleh Allah untuk kita semuanya? Inilah doa yang sangat indah, firman Allah Subhanahu wa taala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ya Rabbana, jangan engkau campakkan kami dengan cara hati kami ini cenderung melakukan maksiat lagi setelah kami meninggalkan maksiat itu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ya Rabbana, jangan engkau tinggalkan kami karena kami cenderung condong untuk melakukan maksiat yang telah kami tinggalkan itu.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ya Allah, jangan hinakan kami karena kami melakukan maksiat demi maksiat padahal kami sudah berniat untuk meninggalkan maksiat itu karena kami tahu maksiat ini yang dapat menghinakan kami dunia dan akhirat. Ya Rabb, jangan hancurkan kehidupan kami karena kami cenderung untuk melakukan maksiat yang telah kami tinggalkan. وهب لنا من لدنك رحمة. Ya Allah, hadiahkan kepada kami cintamu, kasihmu dengan cara engkau berikan kepada kami hadiah hidayah yang indah. إنك أنت الوهاب. Karena engkau maha pengasih, karena engkau maha pencinta, karena engkau maha rahman rahim, anugerahkan kepada kami cintamu selama-lamanya ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran buat guru-guru kita, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ya setelah ini kita akan lanjutkan lagi bersama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya ada satu lagi nih, aduh saya kebawa perasaan nih ya. Aduh ya Allah ya Robbi, benar-benar kita ini kecil banget di matanya Allah sebenarnya. Kita yang harusnya yang butuh Allah, kenapa kita harus meninggalkan Allah gitu loh. Nah sekarang bicara masalah tentang cobaan, benarkah cobaan saat ini untuk berubah bagi pasangan suami istri ini atau para milenial ini ya lebih sulit dibandingkan dengan ujian hijrah di zaman Rasulullah. Terus bagaimana caranya menghadapi nyinyiran orang lain ketika seorang suami atau istri memutuskan untuk berubah atau hijrah agar istiqomah? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syaf. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di akhir sesi tadi guru kami Ustadz Abi Maki mengajarkan doa. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, jangan buat hati kami ini kembali daripada kesesatan setelah engkau ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah kami hijrah pasti banyak yang nyinyir ya Allah. Setelah kami hijrah pasti yang banyak mengatakan teman-teman kami sok suci kamu. Setelah kami hijrah banyak yang mengatakan ini ujiannya makin bertambah ya Allah. Yang kami mau terbebas daripada hutang misalnya, terbebas daripada riba ya Allah. Banyak sekali ujian yang kami dapatkan ya Allah. Tapi engkaulah yang maha membolak-balikkan hati, engkau yang memberikan hidayah. Maka cara terlepasnya yang pertama adalah dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika orang sudah berniat dengan kebaikan kembali, niatnya diperbaharui. Karena niat itu bisa saja berubah di tengah jalan. Di awal niat karena Allah, ternyata di tengah jalan berubah niatnya. Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Dari depan, dari kanan, dari kiri, dan dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Dan di antara nikmat yang jarang sekali kita syukuri adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa bersyukur atas mobil, rumah dan segalanya, uang, tapi kita jarang sekali bersyukur tentang nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah ingin mencabut hidayah dari seseorang, gampang atau mudah sekali mencabutnya. Begitu pula ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita upgrade niatnya, kita update niatnya, kita niat yang terbaru, memperbaharui niat, maka inilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ditanyakan apakah ujian masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah dibandingkan ujian zaman sekarang? Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan orang falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah ini wa ukhriju, mereka akan terusir dari kampung halaman mereka. Mereka terusir dari kota Makkah di mana mereka bangun bisnisnya, di mana Abdurrahman bin Auf tumbuh sebagai seorang bisnismen, kemudian keluar dari kota Makkah, dihilangkan, dihabiskan semua hartanya. Abdurrahman, kau mau keluar dari Makkah? Tinggalkan hartamu, kau makan dari airnya Makkah, maka kau tinggalkan Makkah, tinggalkan semua bisnismu. Maka terusir dari kampung halamannya. Orang yang dahulunya dekat dengan orang tuanya di Makkah misalnya, punya rumah di Makkah, mereka harus meninggalkannya, maka terusir dari kampung halamannya. Itu masa sahabat Nabi SAW. Kalau masa sekarang, apakah kita terusir dari rumah? Mungkin tidak sampai seperti itu. Paling cuma terusir dari grup WA.
paling cuma terusir dari grup yang namanya nongkrongan tiap malamnya, nggak mau diajak nongkrong lagi. Kenapa? Nggak asik sama dia. Sekarang dia waktu azan dia pasti ke masjid, malas sama dia. Waktu azan kita kayak diajak semua ke masjid. Maka itu hanyalah ujian-ujian kecil. Yang kedua adalah wa'udhu fi sabili, mereka disiksa di jalannya. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW, sampai yang namanya ditindih batu, di bawah terik matahari ketika Bilal bin Rabah mengatakan Allahu ahad, 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 maka disiksa. Itu ujian para sahabat terdahulu. Yang ketiga, wa qatalu wa qutilu, bahkan ada sampai yang dibunuh karena berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ukaffiranna anhum sayyiatim. Tapi setelah itu Allah ampunkan semua dosanya, wala udkhilannahum jannat. Tapi Allah berikan kepada mereka surga yang dijanjikan, yang pasti adanya dan kekal di dalamnya. Maka ujiannya nih cuma beda polanya aja Mas Fadli. Tapi kalau kita bicara masalah tentang tadi apa yang disampaikan Ustaz Syam, sebenarnya ujian zaman milenial itu nggak seberapa Betul. dibandingkan zaman-zaman Rasulullah. Iya. Bahkan sampai ada yang dibunuh, ditibanin batu karena memang kamu kenapa Islam. Nah ini kan berat banget ini. Betul. Kalau sekarang kita terang-terangan, kita muslim gitu loh. Betul. Nggak Apalagi ada di Indonesia khawatiran. enak banget. Gitu. Betul. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjutkan lagi. Masih ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Dan juga nanti kita insya Allah ya, kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustaz Abi Maki agar di tahun baru Islam ini kita mampu hijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.